Ibu semua yang dikasih Tuhan, mari kembali kita akan datang kepada Tuhan. Kembali kita mau menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau baik bagi kami, Tuhan Yesus. Segala yang Kau kerjakan dalam hidup kami, semua seturut akan rancangan-Mu yang indah dalam hidup kami. Kalau kami ada hari ini, kami hidup, kami boleh melayani Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan yang besar bagi kami. Terima kasih Yesus, Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Ku datang yang
hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Kami mau taat kepadamu Tuhan, kami mau setia kepadamu Yesus. Oh, terima kasih. Haleluya. Kau baik bagi kami, Kau baik bagi kami, Kau selalu baik bagi kami. Biarlah hati kami selalu berpaut padamu Tuhan. Hati kami selalu dekat dengan Engkau, tinggal di dalam hadirat-Mu. Ini kerinduan kami. Haleluya. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, berucap
bagi Yesus. Haleluya. Kami memuji-Mu selalu. Haleluya. Haleluya. Hosana. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus.
menaikkan doa syafaat kita. Nanti doa syafaat akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Yemi Mahandoy. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami pagi hari ini bawa di dalam doa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, di mana kami mengalami Tuhan COVID Omikron ini. Tapi kami percaya Tuhan, segala yang terjadi tidak akan pernah lepas dari pandangan Tuhan. Tuhan membela Indonesia, Tuhan membela daerah kami, khususnya kota Semarang ini, di mana kami tinggal. Kami berdoa, kami lepaskan berkat buat Indonesia, kami lepaskan berkat buat kota Semarang. Tuhan, Engkau sendiri yang meng-covering kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang sedang mengalami Tuhan juga terpapar COVID Tuhan. Mari Tuhan, tangan kuasa-Mu Yesus yang akan menjamah, menyembuhkan dengan kuasa-Mu. Kami berdoa mereka akan bangkit, semangat mereka akan terus tetap menyala-nyala. Walaupun di masa-masa sulit sekarang ini, tapi roh kami akan terus tetap menyala Tuhan. Roh kami akan bangkit Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada kelepasan, ada kesembuhan, ada pembebasan buat kami orang-orang yang terus berharap kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Berkati juga setiap kami hamba-hamba Tuhan. Berkati kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami terus tetap menyala-nyala di dalam melayani Engkau. Terima kasih Yesus, kami percaya hari ini kami mengalami kemenangan yang dari Tuhan. Sebentar kami mau dengarkan doa firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu ini yang menjadi dasar dalam hidup kami. Dan kami mengalami kemerdekaan dalam hidup ini. Terima kasih, urapi kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur kita boleh ada di hadirat Tuhan. Dan saya percaya saat Anda menyembah Tuhan, Anda merasakan kasih dan kebaikannya. Terus dekat dengan Tuhan hari-hari ini saudara. Karena Tuhan sumber pertolongan, sumber penolong kita, sumber pengharapan kita. Kita sedang belajar hari-hari ini bagaimana mengubah kesengsaraan jadi pengharapan. Adakah Anda sudah bosan sengsara? Apakah Anda sudah bosan dalam permasalahan pergumulan? Dan Anda mau memiliki hidup yang seperti yang diharapkan Tuhan. Hidup yang penuh dengan sentosa, sukacita, jadi berkat. Karena saudara, perhatikan firman Tuhan hari-hari ini. Ada langkah-langkah yang harus Anda ikuti kalau Anda mau tetap menghadapi masalah tapi mengubahnya menjadi pengharapan. Di dalam Roma pasal yang kelima ayat 3 sampai yang keempat berkata demikian. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Rasul Paulus memang mengajarkan hal yang aneh, karena waktu itu jemaat di Roma sedang mengalami aniaya. Karena pada zaman Roma, kekaisaran Roma, di kota Roma, di ibu kota, maka kaisar banyak melimpahkan segala hal. Menjadi kambing hitam adalah orang-orang Kristen, sehingga orang Kristen dianiaya, ditangkap, dimasukkan penjara, dibunuh, dan banyak mengalami sengsara, kesulitan. Saya percaya tidak ada orang yang ketika mengalami sengsara lalu dia bersukacita. Tidak ada orang yang ketika bosnya berkata, kamu saya PHK, wah yes, sekarang saya pengangguran. Tidak ada saudara. Ketika Anda melihat tabungan Anda habis, Anda berkata, oh haleluya. Tidak ada saudara, ya. Atau ketika Anda merasa badan tidak enak, ada benjolan, lalu datang ke dokter, lalu berkata, ini kelihatannya kanker ganas, Anda yes. Tidak ada saudara. Semua ketika mendengar pasti shocking. Kenapa bisa? Bahkan suatu kali diadakan survei di Amerika,
ketika ditanya, seandainya Tuhan sungguh-sungguh ada di depan Anda dan Anda boleh bertanya satu hal, apa yang akan Anda tanyakan yang Tuhan akan jawab? Dan saudara, ketika di survei ada banyak jawaban, tapi jawaban yang paling besar yang muncul adalah, mengapa saya menderita? Mengapa ada penderitaan? Mengapa ada kesengsaraan dalam hidupku? Mengapa ada kesengsaraan di bumi ini? Dari berbagai banyak jawaban, ternyata pertanyaan yang paling muncul, yaitu kalau bisa tanya kepada Tuhan dan Tuhan mau menjawab pertanyaan apa yang diajukan, yaitu pertanyaan, mengapa ada kesengsaraan? Saudara, dunia memang penuh dengan sengsara, tapi Alkitab mau ingatkan, justru saat kau alami sengsara, semua orang bisa sengsara, tapi engkau sebagai anak-anak Tuhan, gunakan kesengsaraan itu untuk membentuk sebuah ketekunan, untuk membentuk sebuah tahan uji, untuk membentuk, melatih tetap berharap. Kalau saat situasi baik, membuat pengharapan itu gampang, tapi saat situasi tidak baik, rasanya sulit untuk berharap. Tapi engkau harus belajar berharap, engkau harus tekun melakukan pengharapan Anda itu. Tapi mana mungkin? Ya, ini pertanyaan yang banyak orang. Mana mungkin saya bisa bertahan di tengah penderitaan ini? Jawabannya adalah mungkin. Kalau Anda mengerti, kalau Anda bisa sampai bertekun, tahan uji, pengharapanmu muncul, pengharapan dalam Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong, Tuhan akan campur tangan dalam hidupmu. Karena Roma 5 ayat berikutnya, ayat 5 berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Mengapa engkau sampai punya iman kepada pengharapanmu dan itu tidak akan mengecewakan? Karena kasih Allah dicurahkan dalam hidupmu. Buktinya ada Roh Kudus di hidupmu. Karena Tuhan mengasihimu, saudara. Karena Tuhan mengasihi Anda. Dan ketika Anda dikasihi Tuhan, maka Tuhan akan lakukan yang terbaik dalam hidupmu. Tuhan akan memperjuangkan hidupmu. Dia tahu engkau sengsara, tapi Dia mengasihimu. Dia lihat bagaimana engkau bertekun mendekat kepada Tuhan, bertekun dalam saat teduh setiap hari, bertekun mencari Tuhan sekalipun engkau menderita. Bahkan mungkin ada di antara Anda yang pagi ini, Anda sebenarnya sedang sakit, tapi Anda tetap memutar channel YouTube ini untuk Anda bersaat teduh dengan Tuhan. Mungkin ada di antara Anda yang sesak nafas, ada di antara Anda yang sedang sakit perut, ada di antara Anda sedang mengalami tubuh yang berjuang melawan kanker, tumor, tapi Anda tetap bertekun mendekat kepada Tuhan. Wow, percaya Tuhan mengasihimu. Ketika Anda mengasihi Tuhan, Tuhan lebih dulu mengasihi Anda. Tuhan mengerti bahasa kasih kita. Dan percaya ada pengharapan. Ketika engkau tetap bertekun, tetap tahan uji, tetap berpengharapan di tengah kesengsaraanmu, maka Anda sedang dalam kasih Tuhan. Jadi Tuhan itu memberikan solusi yang mudah. Ketika engkau sengsara, engkau tetap bisa tetap mengasihi Tuhan. Rasanya berat, tapi terus mengasihi Tuhan. Tetap berpengharapan kepada kasih-Nya Tuhan. Dan Tuhan akan tolong Anda melewati semuanya. Mungkin ada waktunya Anda merasa sendirian, tapi perasaan bukan berarti Anda memang sendirian. Ada Tuhan
bersama Anda. Ada Tuhan yang mengasihi engkau. Ada Roh Kudus yang mengasihi engkau. Engkau merasa tidak ada orang yang menghargai engkau. Engkau dibenci, engkau dijauhi karena engkau anak Tuhan. Tapi ayo terus percaya kepada Tuhan. Cintai Tuhan. Tuhan membela hidup Anda. Tuhan mengasihi Anda. Ketika saya masih SMP, saya punya teman yang dia tinggal di satu desa, dan di satu desa itu hanya keluarganya yang Kristen. Hanya keluarganya yang Kristen. Dan kami menjadi guru sekolah minggu di gereja kecil. Dan saudara, teman saya ini, dia ada di desa yang desa itu membenci orang Kristen. Mayoritas aliran yang keras. Tetangganya apalagi sangat keras. Sangat benci orang Kristen. Tapi bapak, ibu dan anak-anak dari keluarga ini tetap bertahan dalam Tuhan. Karena mereka sudah merasakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, saudara. Ketika saya main ke sana, saudara, mereka cerita, mereka tunjukkan, teman saya tunjukkan bagaimana ketika mereka menjadi orang Kristen dan tetangga-tetangganya tahu mereka jadi Kristen, maka mereka mulai disingkirin, saudara, mulai dibenci, mulai tidak disapa. Tapi keluarganya tetap menyapa, tetap berbuat baik. Lalu suatu pagi teman saya buka pintu rumahnya. Pintu tidak bisa dibuka karena di depan pintu itu, saudara, dipasangin carang-carang bambu yang begitu banyak. Sampah-sampah dari carang bambu ini di desa, saudara, jauh dari kota, dipasang di depan pintu rumahnya. Dan mereka mau keluar susah. Teman saya lapor pada bapaknya, bapaknya lihat, waduh, ini kerjaan orang yang jahat ini. Lalu dia suruh anaknya, ayo keluar lewat jendela, dibuka satu persatu. Nah, keluarga ini tahu, ini pasti tetangganya yang sangat dibenci orang Kristen itu. Tetapi bersyukur keluarga ini sudah kenal Yesus. Mereka mau marah, tetapi ketika ingat kasih Tuhan, bukankah Tuhan juga dianiaya? Bukankah Tuhan juga disakiti? Dan sang bapak tiba-tiba merasakan kasih Tuhan. Dan dengan senyum diajak keluarganya tersenyum dan tertawa. Dengan sengaja sang bapak ini teriak keras, saudara, kepada anaknya, puji Tuhan. Teman saya namanya Iwan, saudara. Puji Tuhan, Wan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan carang-carang bambu. Gak usah beli, gak usah cari, Tuhan kirimkan. Ayo Wan, diambil Wan, ini berkat. Ayo masukkan ke kolam lele menjadi rumpon. Mereka punya kolam ikan, saudara. Masukkan ini sebagai rumpon buat tempat. Wah, ini ayo masukkan. Wah, puji Tuhan, terima kasih, haleluya. Mereka tidak marah, padahal jelas ini sebuah kesengajaan. Karena di depan pintu bisa ada carang-carang bambu. Kok bisa? Karena kasih Tuhan membuat mereka bisa kuat menghadapi itu. Berapa hari kemudian, ketika pagi-pagi keluarga ini membuka pintu,
dan melangkah masih agak gelap. Tiba-tiba pelenyok saudara. Kakinya merasa ada yang empuk-empuk. Dan ketika lihat ke bawah, ternyata saudara, di depan pintu rumah, di teras itu sudah dilemparin ada banyak kotoran manusia. Kalau kotoran ayam, kotoran kucing, mungkin memang ada kucing ayam yang nyelonong saudara. Ini manusia saudara. Dan ada kotoran manusia di situ. Pasti pekerjaan manusia yang menolak mereka, yang menghina, yang berbuat jahat, menteror mereka saudara. Sang bapak hatinya sedih. Tapi ketika keluarga ini ingat kasih Tuhan, mereka tidak jadi marah. Dan sekali lagi sang bapak teriak keras supaya tetangga-tetangga yang jahat itu dengar. Dia berkata, puji Tuhan Wan, Tuhan Yesus baik. Hari ini Tuhan mengirim makanan buat ikan lele kita. Ayo masukkan kolam lele. Jadi makanan, aduh jijik juga ya saudara. Tapi zaman itu memang kotoran dipakai buat makanan ikan saudara. Jadi dimasukkan ke kolam lele saudara, dan dimakan lelenya. Waduh. Tapi yang luar biasa, mereka bersihkan kotoran manusia itu dengan sukacita. Tidak marah. Tetangganya ngintip, tetangganya lihat. Mereka tetap senyum. Dan semua baik adanya. Saudara, mereka menghadapi aniaya. Tetapi kasih Tuhan melampaui segalanya. Ada kesengsaraan, tapi mereka tetap bertekun, tetap cinta Tuhan, tetap dekat Tuhan, tetap tahan uji. Dan hasilnya ada pengharapan. Hidup mereka jadi baik, hidup mereka jadi indah. Bahkan tetangga-tetangga yang berapa kali sering membuat hal-hal yang menteror mereka, akhirnya berhenti sendiri. Akhirnya mereka berkata, orang Kristen memang baik. Saudara, mungkin kita gak bisa mengontrol apa yang ada di hati orang, apa yang orang perlakukan Anda. Mungkin Anda disakiti, Anda dibenci. Tapi percayalah bahwa kasih Allah dicurahkan dalam hidupmu. Anda bisa tetap mengasihi Tuhan di tengah-tengah segala perkara itu. Tuhan sudah berkorban buat kita, memberikan nyawanya buat kita. Maka sekalipun kau mengalami sengsara di bumi ini, jangan menyerah. Tetap cari Tuhan. Tuhan mengasihimu saudara. Saya sangat diberkati dengan lagu lama, lagunya Frankie Sihombing. Ini memang dalam bahasa Inggris saudara, tapi kalau Anda tahu artinya sangat bagus sekali. Dan ini lagu lama, mungkin tahun 90-an saudara. Tapi setiap nyanyi lagu ini mewakili banyak orang yang hidupnya mungkin merasa sendirian, merasa tidak diinginkan. Tapi Tuhan berkata, I love you. Aku mengasihimu. Dan kalau aku mengasihimu, Tuhan siap berikan segalanya kepadamu. Bertahanlah di tengah masalahmu. Tetap kuat. Ada pengharapan dalam Yesus. Oh, you feel that you're lonely. You feel that you're lonely. It doesn't prove that you are alone. You feel that nobody wants you. It doesn't mean that no one cares about you. Listen to the words I say.
I will always by your side. You mean everything to me. I will never leave you, 'cause I love you so. When I say that I love you, it means I give the best for you. When I say that I love you, I will give everything for you. No more fear about the future and blame for the past. I'll give everything, I love you. Ketika Tuhan berkata I love you, Dia siap memberikan segalanya. Lagu ini terjemahnya kira-kira begini. You feel that you're lonely. Ketika Anda merasa sendirian, ketika hidupmu merasa sendiri, it doesn't prove you are alone. Itu tidak membuktikan bahwa engkau sebenarnya sendirian. Engkau hanya merasa. Ketika engkau merasa tidak ada orang yang wants you, nobody wants you, enggak ada yang ingin engkau, it doesn't mean that no one cares about you. Bukan berarti tidak ada yang memperhatikan engkau. Mungkin engkau tidak melihat, mungkin engkau merasa semua orang tidak memperhatikan hidupmu, keluargamu tidak peduli lagi. Tapi listen to the words I say. Dengarkan apa yang Tuhan katakan. I say, ini dari sudut pandang I Tuhan, saya Tuhan. Dengar kata-kataku, kata Tuhan. That I will always be by yours. Aku akan selalu ada by your side, ada di sisimu. Ya, engkau sangat berarti. You mean everything to me. Engkau berarti segalanya bagiku. I will never leave you. Aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Cause, sebab I love you. So, aku sangat mengasihimu. Refrainnya berkata, when I say that I love you, ketika saya mengasihi engkau, it means I give the best for you. Itu artinya aku memberikan segalanya yang terbaik kepadamu. When I say that I love you, ketika aku berkata aku mengasihimu, I will give everything for you. Aku akan memberikan segalanya bagimu. No more fear about the future. Tidak ada lagi takut tentang masa depan. And blame for the past. Dan menyalahkan masa lalu. Tidak ada lagi, jangan salahkan keadaan, jangan salahkan masa lalu. Jangan takut dengan masa depan. Karena I'll give everything. Aku akan memberikan segalanya. When I say that I love you. You feel that you're lonely. It doesn't prove you are alone. You feel that nobody wants you. It doesn't mean that no one cares about you. Listen to the words I say. I will always by your side. You mean everything to me. I will never leave you, 'cause I love you so.
When I say that I love you, it means I give the best for you. When I say that I love you, I will give everything for you. No more fear about the future and blame for the past. I'll give everything when I say that I love you. Bait kedua berkata, you think that you are nothing. Ketika kau berpikir bahwa engkau bukan apa-apa, before me you are something beautiful. Di depanku engkau sesuatu yang sangat cantik, sangat indah. You think that you can't do anything. Ketika engkau berpikir engkau tidak bisa berbuat apa-apa lagi, but you can do a lot of things with me. Tapi engkau akan bisa lakukan banyak hal bersamaku, kata Tuhan. You think that you're nothing. Before me you are something beautiful. You think that you can't do anything, but you can do a lot of things with me. Listen to the words I say. I will always by your side. You mean everything to me. I will never leave you, 'cause I love you so. When I say that I love you, it means I give the best for you. When I say that I love you, I will give everything for you. No more fear about the future and blame for the past. I'll give everything when I say that I love you. Ketika Anda percaya kepada Tuhan, Tuhan mengasihimu saudara dengan kasih yang luar biasa. Sekalipun kau sengsara, jaga imanmu pada Tuhan. Tetap mengasihi Tuhan. Suatu kali ada seorang istri yang percaya pada Yesus. Suaminya belum. Dan ketika sang istri ini menjadi percaya Yesus, suaminya tidak menyukai hal itu. Tapi sebenarnya memang sang suami ini suami yang tidak benar hidupnya. Suami yang kasar, suka mabuk-mabukan, suka berjudi, dan dia suka main kasar kepada istrinya. Ini terjadi pada waktu yang lama, saudara, tahun 90-an. Saya dengar kesaksian ini. Dan sang bapak ini memang sangat tidak mengasihi istrinya. Apalagi ketika istrinya percaya Yesus, sungguh-sungguh ke gereja, sungguh-sungguh berdoa. Wah, dia menghina saudara. Ngapain kau berdoa, ngapain kau gereja, ngapain kau jadi Kristen. Waduh, dan kalau dia marah, dia sering pukul istrinya, dia sering banting istrinya, tendang istrinya. Berkali-kali istrinya lebam-lebam, berdarah-darah. Teman-temannya sudah berkata, ceraikan saja, ceraikan saja.
Apalagi keluarganya sang istri, mereka marah, ayo ceraikan saja. Nah, tahun 90-an memang belum ada hukum KDRT yang seperti zaman sekarang, saudara. Zaman itu masih sangat menakutkan sang suami-suami, saudara. Dan ini, waduh, sering dianiaya. Tapi kemudian sang istri yang sudah bertobat ini, dia menghadapi kesengsaraan itu dengan ketekunan. Dia sengsara di rumah. Dia sengsara pulang dari gereja sering dihajar. Tetapi dia tekun berdoa buat suaminya. Ketika teman-temannya berkata, sudah ajukan gugat cerai saja, dia berkata, suamiku sedang di jalan yang salah. Aku mengasihi dia. Aku berdoa supaya dia bertobat. Iya, tapi kamu bodoh sekali. Kamu dianiaya sering, dipukulin. Jangan mau. Tapi sang wanita sudah dijamah Tuhan. Dia percaya, kalaupun aku mati, aku tetap bertahan. Aku mau suamiku bertobat. Kenapa bisa begitu? Padahal dari luar dia disakiti, tetapi hatinya penuh dengan kasih Tuhan. Hatinya dipenuhi dengan kasih Tuhan. Dia merasa tidak dihargai suaminya, tapi hatinya tetap tenang karena dia tahu Tuhan Yesus mengasihi dia. Dan dia kuat tetap hidup bersama suaminya yang kadang kalau sudah ngamuk begitu kasar. Tapi setiap malam dia doakan. Setiap ada kesempatan dia tumpang tangan kepada suaminya. Tuhan Yesus jamah, jumpai dia, jumpai dia, jumpai dia. Dia tidak menyerah. Dia bertekun dalam doa. Dia bertekun mengasihi suaminya. Dia tahan uji karena dia punya pengharapan Tuhan menjamah hidupnya. Satu ayat yang dia pegang, kalau satu orang diselamatkan, seisi rumah tangga akan diselamatkan. Seisi rumahnya akan diselamatkan. Dia berkata, kalau aku diselamatkan, suamiku juga akan diselamatkan. Dalam nama Yesus dia berdoa terus, saudara. Tapi tidak berapa lama kemudian, entah bagaimana, suaminya mulai berubah. Pelan-pelan suaminya mulai tidak pernah pukul dia lagi. Suaminya tidak pernah maki-maki dia lagi. Dan suatu kali suaminya berlutut di depannya, meminta ampun, meminta maaf. Dan dia berkata, aku melihat hidupmu berbeda. Dulu sebelum kamu ke gereja, kalau aku marah, kamu balas marah. Kalau aku pukul, kamu balas pukul. Kalau aku ngamuk, kamu ganti ngamuk. Tapi setelah kamu jadi Kristen, kamu tidak pernah membalas. Kamu tidak pernah marah. Bahkan berapa kali aku dengar, kamu tidak tahu, tapi aku dengar malam-malam kamu berdoa supaya aku diampuni Tuhan. Dan dari itu sang suami, dia mulai bertanya-tanya, apa itu Kristen, apa itu Yesus. Dan dia mulai bertanya-tanya, dan temannya mulai membimbing dia. Dan siapa sangka suatu hari suaminya sungguh-sungguh percaya Yesus, dan rumah tangga mereka dipulihkan. Kenapa? Kesengsaraan. Tapi ketika sang ibu tetap tekun, tetap tahan uji, punya pengharapan, Tuhan jamah. Saudara, Tuhan berjanji, ketika engkau percaya Tuhan, Tuhan memberikan segalanya. Dia mati bagimu, dia berkorban bagimu, dan engkau akan jadi berkat. Jangan menyerah dalam kesengsaraan, tetap dekat dengan Tuhan. Oh, you feel that you are lonely. It doesn't prove you're alone. You feel that nobody wants you. It doesn't mean that no one cares about you.
Listen to the words I say. I will always by your side. You mean everything to me. I will never leave you, 'cause I love you so. You think that you are nothing. You think that you're nothing. Before me you are something beautiful. You think that you can't do anything, but you can do a lot of things with me. Listen to the words I say. I will always be your side. You mean everything to me. I will never leave you, 'cause I love you so. When I say that I love you, it means I give the best for you. When I say that I love you, I will give everything for you. No more fear about the future and blame for the past. I'll give everything when I say that I love you. When I say that I love you, it means I give the best for you. When I say that I love you, I will give everything for you. No more fear about the future and blame for the past. I'll give everything when I say that I love you. Bapa jamah hidup kami, biar kami merasakan kasih-Mu Tuhan di tengah-tengah kesengsaraan kami, di tengah-tengah penderitaan kami. Biar kami bisa tekun tahan uji dan penuh pengharapan, karena kasih Allah yang telah dicurahkan dalam hati kami. Roh Kudus bersama kami. Kami sudah mendengar kesaksian bagaimana seorang ibu tetap bertahan bisa mengasihi suaminya yang tidak baik karena dipenuhi kasih Tuhan. Dan tiba waktunya ada pemulihan terjadi. Kami berdoa kalau ada keluarga-keluarga yang sedang tidak harmonis, yang penuh dengan saling bertengkar, Tuhan biarlah kasih Tuhan menjamah, biar semua bisa bertekun, tahan uji, berpengharapan dalam Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Biar kasih dari Bapa itu memenuhi hati dan pikiran mereka, sehingga suami istri, orang tua dengan anak, kakak dengan adik, mertua dengan menantu bisa bersatu. Ada kasih yang dari ilahi, dan itu membuat hidup mereka bangkit. Bahkan kalau ada di antara anak-anakmu yang hari-hari ini merasa alone, merasa lonely, merasa sendirian, merasa dilupakan. Ada opa oma yang merasa dilupakan anak menantu cucunya. Ada orang tua yang merasa dilupakan oleh anak-anaknya. Ada anak-anak yang merasa dilupakan oleh orang tuanya. Tuhan, mereka merasa berjuang sendirian, ditinggalkan sahabat, ditinggalkan teman-teman terbaiknya karena sedang dalam pergumulan. Tetapi saat ini juga Tuhan jamah, biar mereka mendengar firman Tuhan. Kasih Tuhan tak terbatas,
Tuhan mengasihi dengan kasih yang luar biasa. Biar bangkit semangat yang baru, kasih yang baru kepada Tuhan. Kami bisa merasakan kasih Tuhan, dan kami bisa tetap tekun, tahan uji, berpengharapan di tengah kesengsaraan kami. Karena ada kasih Tuhan yang memenuhi hidup kami, memenuhi hati kami. Sehingga sekalipun kami sedang dikencet oleh masalah, maka tetap yang keluar adalah kasih Tuhan. Karena memang hati kami dipenuhi kasih Tuhan. Kalau ada di antara anak-anakmu yang merasa diperlakukan tidak adil oleh orang lain, oleh keluarga, oleh teman, oleh bos, ada yang difitnah, ada yang digosipkan, ada yang dicerumuskan, tapi biarlah semua kepahitan itu tidak menguasai hati kami, karena hati kami dipenuhi Tuhan mengasihi, Tuhan mengasihi. Dan di tengah kesengsaraan itu kami punya pengharapan. Tuhan baik, Tuhan melihat semuanya, Tuhan mengerti semuanya. Waktunya akan tiba, Tuhan akan membalikkan keadaan. Tuhan pembela kami. Terima kasih Bapa, berkat-Mu turun atas anak-anak-Mu semua. Jamah Tuhan, biar kami makin kuat, biar kami makin setia, biar kami makin mencari Tuhan. Di dalam nama Yesus, di nama Yesus, berkati semua sudah melayani hari ini, berkati semua sudah saat teduh. Bila hari ini kami makin kuat mengiring Tuhan dan merasakan kasih Tuhan. Saudara yang merasakan kasih Tuhan, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan dalam nama Yesus. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Selama dipenuhi kasih Tuhan, kau bisa melewati semua kesengsaraanmu. Tuhan memberkati. Sampai jumpa besok dalam satu teduh kita. God bless you.